Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan untuk materi minggu lalu. Minggu ini kita akan membahas lanjutan dari besaran dan vektor. Pada bagian vektor, kita akan mempelajari em, operasi perhitungan vektor. Nah, sebelum masuk ke situ, kita masih ingat dengan trigonometri ya. Jadi, untuk aturan trigonometri ini nanti kita akan pakai dalam apa namanya? Dalam menjabarkan atau dalam menguraikan sebuah vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya di sini kan ada vektor Q, ya, vektor Q besarnya adalah Q. Nah, vektor ini bisa kita uraikan terhadap sumbu X ini jika ini adalah sumbu X, ya, dan di sini eh, adalah sumbu Y. Vektor ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka vektor Q ini ya bisa kita uraikan terhadap sumbu X dengan besar Qx dan diuraikan terhadap sumbu Y dengan besar Qy. Nah, kalau yang ini saya pindahkan ke sebelah sini, ini kan saya kasih pindah ke sebelah sini ya, dipindahkan ke sebelah sini. Ini kan jadinya seperti ini ya, membentuk segitiga. Nah, dari segitiga ini nanti kita dapatkan apa namanya? Perbandingan trigonometri. Nah, jika sudutnya ada di sini, ini adalah apa bacanya ini? Theta, ya. Theta, maka nanti kita bisa menghitung berapa nilai Q-nya dan juga berapa nilai Qx-nya berdasarkan perbandingan sin dan cos, ya. Jadi kalau di sini tetanya ini adalah Q, ini adalah Q, ini Qx, maka kan kalau kita mau cari sinnya, sin theta itu sama dengan sin ya. Sin itu berarti yang di depan sudut, berarti apa? Q dibagi dengan sisi miring, Q. Ini kan Q per Q. Nah, kalau cosnya, cos theta, tetanya ini, cos sudut ini adalah GX, QX, betul, QX dibagi dengan Q. Sementara untuk Q, tangannya sendiri itu adalah sisi yang tenggak dibagi sisi yang datar atau horizontal ya. Q dibagi ya. QX. Oke, jadi ini untuk mereview pemahaman kita karena nanti kita akan pakai dalam operasi perhitungan. Jadi ingat ya, untuk sin itu ini sisi tegak dibagi dengan sisi miring atau sisi yang berada di depan dari sudut dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos itu adalah sisi yang datar dibagi dengan sisi yang miring. Oke. Nah, itu Ya. untuk dua dimensi ya. Jadi kalau nanti dua dimensi eh, untuk menghitung berapa besar nilai Qx dan Qy ya dan kaitannya dengan Q-nya sendiri atau vektor yang sudah ditentukan ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Qy itu sama dengan Q dikali sin theta dan Qx itu sama dengan Q dikali cos theta. Oke. Nah, untuk Y ini, komponen itu dalam arah sumbu Y dan QX dalam arah sumbu X. Sampai di sini kalian paham dari mana dapat ini? Q sin theta, Q cos theta. Q sama dengan Q kali sin theta, QX sama dengan Q cos theta. Dari mana dapatnya? Dari tadi Bu. Ya, betul. Dari atas tadi toh. Dari atas Ya. tadi kan ada ini ya. Ada ini toh. Sin theta sama dengan Q dibagi Q. Berarti kalau kita mau cari Q-nya, berarti kan ini toh, ini sin theta dikali dengan Q. Begitu Q, juga yang cosnya di bawah. Oke, saya rasa itu sudah paham semua ya. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya kita mau cari berapa nilainya ini Q, ya, Q ini yang apa namanya vektor yang ini. Nah, masih ingat Ki rumus kalau ini adalah A kuadrat, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ada kan persamaan trigonometri rumus matematikanya ya. Kalau ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, sorry, ini adalah B, terus ini adalah C.
maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat yang ini ditambah B kuadrat. Nah, sama kalau misalnya kita ganti dengan apa namanya notasi yang ada di sini. A ini kan sama dengan Qx toh, yang datar. Qx, kalau B itu sama dengan Qy. Sementara C sama dengan Q. Berarti kita bisa ganti Q kuadrat itu sama nilainya dengan Qx kuadrat ditambah Qy kuadrat. Oke? Nah, terus kemudian selanjutnya bagaimana kalau dia dalam 3D atau tiga dimensi? Kalau tadi kita berbicara dua dimensi, berarti sumbu X saja sama sumbu Y, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara tiga dimensi. Bagaimana Mi cara menghitung ininya Bu, vektor Q ini berapa besarnya kalau dia tiga dimensi? Berarti tiga dimensi kan berarti eh, sumbu X, sumbu Y, dan ada satu sumbu lagi namanya sumbu Z. Nah, sama dengan dua dimensi tadi di atas, ya, sama dengan dua dimensi tadi di atas, maka nanti untuk menghitung Q-nya, ya kita tambahkan saja dengan Z kuadrat. Kalau mau kita tahu berapa nilai, ini kan Q kuadrat ya, kalau mau ditahu berapa nilai Q-nya, berarti akar toh, diakarkan dari Q kuadrat, di, Qx kuadrat tambah Qy kuadrat ditambah Qz kuadrat. Oke? Nah, jadi itu prinsip-prinsip dasarnya dulu ya sebelum kita masuk ke operasi perhitungan. Oke? Minta tolong yang lainnya ndak coret-coret screen ya. Oke? Selanjutnya, kita masuk ke operasi perhitungan vektor. Untuk operasi vektor itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, itu bisa kita dekati dengan dua metode ya, dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama itu dengan cara grafis. Grafis itu apa? Gambar ya. Dengan cara grafis atau gambar. Yang kedua dengan cara analitis atau perhitungan. Nah, untuk metode grafisnya, untuk penjumlahan vektor, untuk penjumlahan vektor itu, ini nanti bisa kita pakai prinsipnya dalam apa namanya? Dalam menggambar ya. Jadi, misalkan ini adalah vektor B yang warna kuning, kemudian ini adalah vektor C yang warna biru. Ingat dalam menuliskan vektor itu harus pakai tanda panah di atas karena sekali lagi apa kalau vektor selain punya besaran dia juga punya punya apa? Punya apa? Vektor itu dia punya nilai atau besaran dan juga punya Nggak panah tahu. itu. Panah itu identik dengan apa, Ian? Hah? Tahu, Bu. Apa? Satuan. Satu. Sebagai arah, Bu. Betul sekali. Siapa yang menjawab itu? Didit Sebagai ya? arah. Iya, kan vektor itu punya besar dan punya arah. Dan kita ingat tuh Oh, minggu sebagai lalu perhitungan. kalau menuliskan vektor itu dia punya notasi khusus ya ditulis dengan tanda panah di atas. Kalau ada tanda panah begini B terus di atasnya ada tanda panah berarti ini adalah vektor B. Ini adalah vektor C. Nah, bagaimana dengan penjumlahan vektor? Kalau penjumlahan vektor, misalkan ini ya, bagaimana cara menggambarkan vektor B ditambah vektor C? Ini saya kasih contoh satu ya. Nah, bagaimana menggambarkan vektor B ditambah vektor C? Caranya adalah ya kita gambarkan saja vektor B. Ini kita gambar kembali. Ini vektor B-nya kita gambar kembali. Ini adalah vektor B. Kita ikuti arahnya. Terus kemudian ditambah dengan vektor C. Kalau ditambah berarti kita gambarkan sesuai dengan gambar vektor C-nya. Dari mana mulai menggambarnya? Dari ujung Atas. vektor B. Ini adalah pangkalnya, ini adalah ujungnya. Cara menggambarkan vektor C-nya adalah digambar dari mana? Dari pangkal Dari apa ujung, dari ujung? dari dari kepala, ujung. Ya, Dari ujung. dari ujung eh terserah ya kalian mau pakai istilah apakah pucuknya ke apakah kepalanya ke bawahnya ke atasnya yang penting kalian paham ya. Jadi digambar dari ujung dari vektor B.
Nah, kita tarik garis sesuai dengan kita tarik garis sesuai dengan vektor C ini. Jadi dari ujung vektor B kita tarik garis sesuai dengan vektor C ini. Nah, yang mana dimaksud dengan vektor B ditambah vektor C? Jadi hasil penjumlahan vektor B dan vektor C itu adalah garis yang menghubungkan antara apa? Antara apa kira-kira? Vektor B dan vektor C. Antara apa, Yan? Antara C. Ah? Vektor B dan vektor C. Ya, apanya vektor B? Kan bisa saya bilang begini. Ujungnya. Ya, ujung Ujungnya itu pangkalnya. ujungnya atau pangkalnya? Ujungnya itu Pangkal, pangkalnya. pangkalnya. Pangkalnya Ujungnya atau vektor awalnya, titik awalnya ya. Jadi kita pakai B. kata pangkal Awalnya, titik Bu. lagi. Jadi ditarik garis dari titik awal vektor B menuju ke titik akhir vektor. C. C. Betul. Oke, sudah pintar semua. Nggak perlu saya jelaskan yang ini ya. Yang ini tahu Mito? Caranya sama Tahu, Ji Bu. tadi dengan ini. Jadi jadi kalau yang Tahu, ini Bu. kan kita gambarkan saya sesuaikan masih ditambah ini. Nah, di bawah ada pernyataan seperti ini. Vektor B ditambah vektor C itu sama dengan vektor C ditambah vektor B. B. Betul? Kalian sepakat dengan Betul. ini? Betul. Betul ya. Coba Mi kita lihat. Ini kan yang warna merah itu vektor B tambah vektor C. Toh? Yang merah B. Iya, di Bu. sini itu vektor C tambah vektor B. Ini kan sama toh, sama nilainya, sama arahnya. Berarti pernyataan ini adalah betul. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan pengurangan? Kalau ini kan penjumlahan. Oh, gampang Ji, Bu. Bisa Ji. Nah, sekarang kalau pengurangan, kalau kita berbicara pengurangan vektor dengan cara grafis, maka eh, sama tadi ya, ini adalah vektor B, kemudian ini adalah vektor C. Nah, coba kita perhatikan dulu di sini. Ini kan perintahnya, bagaimana cara menggambarkan vektor B dikurang vektor C, ya. Kalau tadi kalau tanda tambah itu berarti nilainya sama, arahnya juga sama kan? Nah, kalau dia minus berarti nilainya sama tapi berbeda arahnya, kebalikan ya. Kebalikan arahnya. Jadi kalau ini kan kita kita detailkan dia kan bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor B ditambah minus vektor C. Nah, C. minus vektor C itu yang mana? Bagaimana menggambarkannya? Nah, kalau ini adalah vektor C, ini vektor C kan yang tadi, maka yang dimaksud dengan minus vektor C itu adalah nilainya sama, tapi arahnya berbeda. Jadi kalau yang ini arahnya ke bawah, maka minus dari vektor C ini atau kebalikan dari vektor C ini adalah yang arahnya ke atas. Oke, Atau bisa paham? Nah, kalau ini adalah vektor B, Paham. maka minus vektor B itu ya sama, Ke bawah. ya betul, sama panjangnya atau besarnya, tapi arahnya yang berbeda. Kebalikannya, minus ini sama dengan kebalikannya ya, kebalikan arahnya, maka dia arahnya ke bawah. kanan. Nah, maka sekarang kita gambarkan eh, vektor B dikurang vektor C. Digambar dulu B-nya. Oke, ini ke atas kan, ini adalah vektor B. Terus kemudian ditambah dengan minus vektor C. Minus vektor C yang mana? Yang ungu toh? Yang ini. Iya, C. Bu. Oke. Kemudian kita gambarkan minus vektor C. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya yang merah ini itulah vektor B dikurang vektor C. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, berarti yang ini bisa sendiri ya. Nah, di bawah kita mendapatkan kesimpulan bahwa vektor B dikurang vektor C itu kalau tadi di atas kan dia sama ya. B tambah C itu sama dengan C tambah B. Kalau dibalik nilainya tetap sama, arahnya sama. Nah, kalau ini vektor B dikurang vektor C itu sama dengan minus. Minus Minus itu berarti C. kebalikan dari vektor C dikurang vektor B. Coba kita perhatikan yang warna merah. Yang warna merah ini kan vektor B kurang vektor C. Kalau ini adalah vektor C dikurang vektor B. B. Nilainya sama, tapi apanya yang berbeda? A, Arahnya. 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 Oke, smart. Nah, jadi arahnya yang berbeda. Oke. Thank Nah, you, kita Bu. sudah selesai dengan cara grafis. Jadi gampang toh.
Segampang itu, insya Allah. Nah, Dikit. untuk cara grafis, insya Allah mudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kalau cara analitis. Analitis itu artinya kita pakai apa namanya Wow. perhitungan ya. Nah, untuk Ah, penjumlahan vektor, sisa berapa menit ini? 3 menit. Jam berapa sekarang? Ini kan waktunya sisa 3 menit. Kalau misalnya nanti tiba-tiba keluar, saya kan lagi record toh, saya lagi rekam ini. Mungkin butuh waktu sekitar 3 menit baru join kembali. Nah, nanti join kembali tidak terlalu lama Ji, karena saya juga ada kegiatan setelah itu. Kalian kuliah toh ya, berapa jam berapa? 9.30 di? ya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Online, offline? Offline. Udah Tidak tahu, Ibu. masuk. Belum share infonya, Tidak Bu. masuk, Ibu. Tidak masuk anu, Bu. Oh, tidak masuk Tidak ya. masuk kimia, Ibu. Oke, Oh, lanjut tidak ya. masuk jadi Offline, Bu. Offline. Offline, Bu. Offline. merdeka. Oke, kita lanjut metode Maaf, ya. analitis ya. Lanjut ke metode analitis. Nah, ini tolong disimak baik-baik karena nanti di bawah itu ada perhitungan. Nanti kalau kita ketemu lagi minggu depan ada ininya dibocorkan ini nanti biar kalian belajar. Nanti ada kuisnya minggu depan. Oke? Ya, Oh Bu. iya, Bu. Penjumlahan Bu. vektor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menjumlahkan vektor dengan cara analitis? Jadi, ada prinsipnya ya. Kalau untuk cara analitis, kita harus perhatikan prinsip ini. Nah, ini kayak semacam aturannya. Jadi, kalau tidak seperti ini, tidak bisa kita jumlah. Aturannya adalah penjumlahan hanya dapat, apa coba baca kita? Coba dibaca, siapa, Fadel? Saya, Bu. Apa Saya, Bu. aturannya, Fadel? Coba dibaca. Tunggu dulu, Bu. Error King, anu, Bu. Yang mana, Bu? Oh, tak error. Ini nih, yang ada tanda serunya. Yang ini ada tanda serunya. Pen- Jadi kalau mau dijumlahkan itu Penjumlahan, vektor, syaratnya adalah, baca Ki. penjumlahan hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Berarti sekali lagi diingat, kalau kita hanya bisa menjumlah kalau arahnya, Sama. Sama. izin minum nah. Kalau tidak Bisa sama, bisa dijumlah kalau arahnya sama. Nah, coba kita simak. Ya, misal ya, ada vektor V sama dengan 2i. I ini apa? Ini adalah arahnya ya. Kan tadi begini ya. Ada sumbu apa? Ini sumbu X. Kemudian ini adalah Y. Dan ini adalah Z. Z. Nah, I ini maksudnya adalah arah ya. Arah yang searah dengan sumbu X. Nah, terus kemudian J itu adalah arah yang searah dengan sumbu Y. Sementara K ya, K itu adalah arah yang searah dengan sumbu Z. Jadi Oi. ada 3 arah. Nah, misal ada vektor V itu sama dengan 2i, kemudian ada vektor W itu adalah 7j. Diminta untuk tentukan berapa vektor V ditambah vektor W. Nah, jawaban yang muncul itu bisa banyak ya, bisa saja vektor V sama dengan vektor W sama dengan 9. Langsung saja dijumlahin